Sisi Brunei yang belum terungkap. Paling tidak 7 November sampai 11 November 2013 merupakan sejarah perjalanan hidup saya yang paling menyenangkan. Karena ketika itu saya berkesempatan menghadiri sebuah pernikahan di Brunei. Pernikahan seorang teman yang anak angkat sahabat dari Facebook saya. Keinginan untuk ke Brunei memang sudah lama, terhitung mulai tahun 2012, semenjak saya mengenal Mama Yati Ati. Setelah mendatangi Brunei, saya selaksa berada di dalam hutan yang penuh keindahan, terasing dari keramaian, karena tak ada seorang pun yang saya kenal. Saya menunggu di bandara Brunei, Bandara Sri Begawan. Saya menunggu kedatangan Mama Yati Ati. Sebagai seseorang yang datang ke negeri asing, yang tiada seorang pun yang dikenal, tentulah perasaan cemas, perasaan gelisah, perasaan takut berkecamuk dalam hati saya. Menunggu sekitar 30 menit lamanya, baru sebuah sedan berwarna biru berhenti di sebuah parkiran. Dan dari kejauhan nampak wajah Mama Yati Ati, yang wajahnya sama ketika saya lihat gambarnya di sebuah media sosial. Usianya paruh baya, 40 tahun ke atas. Namun di bawah usia 50 tahun. Dia mengemudikan mobil pribadinya seorang diri. Pertemuan pertama, keterasingan saya di Brunei mulai menyirna. Yang ada hanyalah ketakjuban demi ketakjuban. Sebagai seorang yang datang ke negeri asing, sebagai seseorang yang selalu diserbu rasa ingin tahu, maka saya begitu menikmati perjalanan di Brunei. Di gerimis yang manis, kami menyusuri Brunei dan tibalah di sebuah tempat wisata namanya Kampung Air, yang konon katanya dari kampung air inilah sejarah Brunei dimulai. Sejarah negara Brunei yang semula tinggal di sebuah perkampungan air, tidak mengenal daratan. Lalu dari kampung air inilah warga masyarakat berkembang dan terus berkembang hingga membangun rumah di sebuah daratan. Suasana gerimis
membuat kami tenggelam dalam keasikan menikmati keindahan Brunei. Ya, indah, sangat indah dan begitu memukau. Tidak sampai di situ. Setelah dari kampung air, saya diajak ke sebuah rumah yang masih alami, memakai tangga dari kayu di sebuah tempat bernama Tutong. Ya, di rumah inilah Mama Yati Ati tinggal bersama keluarganya. Brunei adalah negara yang melarang warganya untuk merokok. Di keramaian. Jadi, kalau ingin merokok di Brunei, maka harus di ruang privat yang tidak ramai, ya katakanlah di rumah atau di kamar. Di tempat umum tidak diperkenankan. Yang menarik dari Brunei adalah pernikahannya. Memang tiap daerah pasti memiliki tradisi yang berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Brunei mengajarkan saya tentang tradisi atau adat istiadat dalam pernikahan, di mana banyak istilah-istilah baru yang belum saya ketahui, seperti majelis ramai-ramai, yakni tiap pengunjung yang hadir itu datang dan dikasih sebuah kertas, lalu disuruh menulis namanya. Setelah itu mengumpulkan kertas yang telah ditulis nama ke panitia. Lalu dalam majelis tersebut panitia mengocok atau mengundi, bagi ke nomor yang keluar, lalu disebutkan nama dan panitia memberikan hadiah berdasarkan nomor undi yang ada. Bisa berisi tentang sapu, peralatan dapur, peralatan rumah untuk bersih-bersih, dan lain-lain. Lalu siapakah penyandang dananya yang menjadi sponsor? Yang menjadi sponsor adalah kerabat terdekat sendiri. Majelis ramai-ramai ini menurut kemampuan tiap keluarga. Bisa seminggu, bahkan bisa sebulan. Sebelum acara majelis ramai-ramai sudah ada. Lalu acara apakah selain majelis ramai-ramai? Yakni bedak-bedak mandi dan malam berbedak, majelis tikin, adalah rentetan-rentetan yang harus ada dalam pernikahan di Brunei. Yang tak kalah pentingnya adalah junsarat. Junsarat ini adalah sebuah kain yang konon kain tersebut diperkenalkan Sultan Brunei di masa pernikahan buah hatinya. Junsarat ini kain yang mesti ada dalam pernikahan di Brunei, karena junsarat ini kelak kalau seorang bayi lahir dari pasangan mempelai, maka akan dibungkus dengan kain junsarat. Selain itu ada namanya
pernikahan dengan adat tutong. Jadi kaum mempelai itu duduk di luar halaman, semacam ada tempat duduk untuk duduk berdua, lalu diadakan adat tutong, yakni kaki kanan dari masing-masing pasangan itu dimasukkan ke dalam sebuah bejana, di mana dalam bejana itu berisi batu dan parang. Apa fungsinya? Kenapa batu dan parang itu dikasih air harus ada dalam bejana? Apa fungsinya? Untuk mempererat ikatan hubungan suami istri. Dan ini adalah tradisi tertua di Brunei, adat tutong. Kiranya sekian sisi Brunei yang belum terungkap dalam pandangan sebagai seorang Madura. Dan barangkali pandangan ini tentu berbeda dengan pandangan saudara-saudara sekalian apabila mengunjungi Brunei. Sekian.